Di tengah rimbunnya hutan Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hidup sepasang suami istri yang setia mendampingi satu sama lain lebih dari 50 tahun. Adalah Put Manwani, 59 tahun yang akrab disapa Mbok Pat, dan juga suaminya Sarjo, 91 tahun atau Mbah Jo. Memilih menetap jauh dari keramaian desa, tidak ada tetangga dan hiruk pikuk, hanya ada suara angin dan juga gemerisik daun yang menemani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim Timur, Anggit Pujiwidodo. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang kepada Tribuners di seluruh Indonesia. Di tengah rimbunnya hutan Desa Kromong, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hidup sepasang suami istri yang setia mendampingi satu sama lain lebih dari 50 tahun. Fatmuani, 59 tahun yang akrab disapa Mbok Pat, dan suaminya Sarjo, 91 tahun, atau yang akrab disapa Mbah Jo, memilih menetap jauh dari keramaian desa. Tak ada tetangga, tak ada hiruk pikuk, hanya suara angin, nyanyian burung, dan gemerisik daun yang menemani. Bokpat menikah dengan Mbah Jo ketika usianya baru 13 tahun. Pertemuan mereka tergolong sederhana, dijodohkan keluarga setelah keduanya saling mengenal di desa. Sejak saat itu, kehidupannya berpindah mengikuti suami. Pada 1997, pasangan ini memutuskan menetap di hutan, membangun rumah sederhana, dan hidup dari hasil alam. Setiap hari, menurut penuturan Bokpat, ia mencari daun lamtoro untuk pakan kambing peliharaannya. Sekali ia masuk hutan mencari sayuran liar seperti sayur wangon, simbulan, hingga lempuyang. Hasilnya dijual di pasar meski jaraknya belasan kilometer dari rumah. Kadang ia berangkat tengah malam dengan sepeda ontel, kadang berjalan kaki. Sementara itu, dari penuturan Mbah Jo, Mbah Jo sendiri mengurus ladang, mulai dari ladang jagung, padi, ubi-ubian, hingga pepaya mereka tanam untuk makan sehari-hari. Hasilnya tidak tetapi juga kerap dibagikan kepada orang yang memang membutuhkan. Bokpat lahir di Surabaya, lalu dibawa ke desa Kromong saat berusia 3 tahun. Kedua orang tuanya telah tiada sejak ia kecil, bahkan ia tak tahu di mana makam mereka. Kehilangan itu membuatnya terbiasa hidup mandiri, keluar masuk hutan, hingga akhirnya bertemu pendamping hidupnya yakni Mbah Jo. Meskipun hidup jauh dari fasilitas, ia mengaku tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sementara sang suami, yakni Mbah Jo, sudah lebih dulu hidup dari alam sejak tahun 1975. Ia mengolah tanah, menanam, dan memanfaatkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Bagi Mbah Jo, hutan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat bersembunyi. Ia lahir di Mojokerto, namun sejak lama memegang KTP Jombang. Perpindahannya ke desa Kromong, Jombang terjadi karena alasan politik pada masa Orde Baru. Kejadian itu lalu mengantarkannya ke sebuah hutan di desa Kromong yang memang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Ia pun menetap di hutan bersama ayah dan ibunya, bertahan hidup dari hasil alam bahkan sebelum menikah. Ia hidup lebih lama di hutan sebelum akhirnya berjodoh dengan Bokpat dan memilih membangun rumah sederhana yang sekarang ia tempati saat ini sejak tahun 1997. Pengalaman hidup jauh melampaui sekedar bertani. Mbah Jo pernah merasakan masa pergolakan penjajahan saat Belanda lengser dan Jepang masuk ke Indonesia. Di hutan, pengetahuan hidupnya diwarisi dari sang ayah. Untuk mengetahui pergantian hari, ia melihat posisi matahari dan bulan, dibantu hitungan Jawa yang telah ia kuasai sejak muda. Meski berusia 91 tahun, Mbah Jo masih sehat dan bugar. Ia mengaku rahasianya sederhana. Bangun tidur, langsung minum brotowali, ramuan pahit dari tanaman obat dan madu setiap hari. Bahkan ia masih sanggup berjalan hingga 40 km ke dalam hutan untuk mencari madu. Untuk menempuh kediaman Bahjo dan Bokpat, jika titik keberangkatan dari desa Kromong membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan medan jalan yang didominasi pasir dan batuan. Di kediaman keduanya tidak ada tetangga, hanya ada sebuah rumah kayu yang ditinggali oleh Bahjo dan Bokpat sudah besar. Ditambah dengan kandang kambing dan lahan tanaman tempat mereka beraktivitas sehari-hari. Demikian rekan Alinda yang bisa saya sampaikan. Anggit Puji Widodo, Tribun Jatim dari Demang mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anggit, dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Mbok Pat dan Mbah Jo. Ini ada kemauan tersendiri atau gimana gitu?
Saya hanya ngimbangi aja, mau apa, mau ngasih seseorang apa, ramuan atau makanan. Saya itu hanya menurut saja. Yang penting baca itu aja. Saya yang mencari daun-daunan di tulang corong buat kami. Kalau baco itu ke ladang situ, ani nanam jagung, nanam ubi-ubian, nanam pepaya, seperti jagung, pari, tanam, nyangkul. tahun berapa? Saya sudah berumur 30. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.